Halo, selamat datang di Ruwagati United. Episode kali ini Anda akan membahas tentang review pertandingan kalah menjamu Everton Merseyside Blue di kandang kita di Old Trafford. Dengan kedudukan berakhir skor 4-0, skor yang cukup meyakinkan di era Amorim, karena di era Ten Hag kita belum pernah memasukkan 4 gol tanpa balas. Permulaan yang baik mengingat dengan skuad yang ada atau skuad era pembelian Ten Hag. Amorim berhasil memaksimalkan 3 awal pertandingan. Amorim berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 imbang. Di Premier League berhasil menyumbangkan 4 poin, 1 melawan Ipswich dan 3 poin melawan Everton. Video ini diambil jam 11 setelah laga berakhir. Ane langsung melakukan tag video karena agar nggak kehilangan momentum sih. Setelah sekian lama kita gagal meraih poin penuh dengan kemenangan yang cukup meyakinkan di kandang pula. Untuk starting line up ada sedikit perbedaan dari prediksi Ane sebelumnya. Karena di double pivot Ane memprediksi Ugarte dan Bruno seperti saat melawan Bodo kemarin. Ternyata di pertandingan ini Amorim memainkan Kobbie Mainoo berduet dengan Casemiro sebagai double pivot. Terus untuk wingback sudah sesuai dengan prediksi Ane antara Amad Diallo dan juga Diogo Dalot. Untuk ujung tombak digantikan oleh Joshua Zirkzee, El Cribo yang berhasil mencetak brace, dan juga di belakang Zirkzee ada Bruno dan juga Pak Bupati yang juga berhasil memasukkan brace. Kedua tim saling melakukan pressing dan MU pun juga dipaksa untuk bermain di zona mereka sendiri di area bawah. Build up dari bawah juga sempat melakukan beberapa direct, dan juga patut diapresiasi dan menurut Ane pribadi sih yang layak untuk menjadi man of the match adalah Amad Diallo. Amad Diallo patut diapresiasi dan mungkin menjadi man of the match karena melakukan pressing, melakukan tackle, menyerang dan bertahan sama baiknya dengan rajin ke depan ke belakang, bahkan di menit-menit akhir sudah berhasil menusuk, dan sayangnya tidak dihadiahi penalti karena ya tidak melihat VAR kan, jadi kita juga tidak bisa memutuskan apakah itu layak penalti atau tidak. Dimulai dengan gol pertama dari Marcus Rashford melalui sepak pojok, dan ini mungkin adalah sepak pojok pertama yang berhasil menghasilkan gol dari MU. Umpan dari Bruno Fernandes di sisi pertahanan dari Everton sendiri terikat dengan banyaknya pemain MU yang ikut ke depan gawang, ke area Jordan Pickford, sehingga Bruno memutuskan untuk melakukan sepak pojok ke arah lebih depan di kotak penalti. Kemudian disambut dengan baik oleh Pak Bupati. Terjadi divide dari Jarrad Braithwaite, back idaman ya, sempat dirumorkan karena harganya yang cukup fantastis sehingga tidak jadi didatangkan dan memilih Leny Yoro sebagai penggantinya. Untuk gol kedua juga kesalahan dari back Everton, Jarrad Braithwaite. Pertama umpan dari Jordan Pickford kepada Mykolenko, kemudian dikembalikan ke Braithwaite yang nggak sadar bahwa Amad Diallo sudah melakukan press dengan melakukan sprint dari saat bola sampai ke Mykolenko, sehingga berhasil direbut. Kemudian Bruno juga berlarian bersama si Amad Diallo, kemudian melakukan umpan ke tengah dan disambut dengan baik oleh Joshua Zirkzee. 2-0 MU memimpin. Selanjutnya babak kedua dimulai tanpa adanya pergantian permainan karena ya dirasa cukup baik dari segi pressing, terutama pressing dan beberapa direct walaupun
Everton juga melakukan tekanan yang baik juga, berhasil merobos dari lini tengah, kembali lagi 3-4-3, memiliki kelemahan di lini tengah karena hanya ada 2 pivot. Beberapa kali Everton berhasil melakukan tembakan ke gawang Onana, dan alhamdulillahnya Onana tampil cukup brilian juga. Tambah dari striker Everton Beto yang kurang moncer, kurang wangi pada pertandingan malam hari ini. Selanjutnya di babak kedua kita berhasil unggul cepat, baru mulai ditiupkan peluit detik ke-20 atau ke-25. Dari kemelut di lini tengah, Joshua Zirkzee berhasil memberikan umpan terobosan kepada Amad Diallo. Amad kemudian melakukan sprint, berhasil mengecoh satu pemain Everton. Lalu Pak Bupati melakukan run from behind, mengambil umpan dari Amad, dan boom, gol 3-0. Amorim berhasil melakukan mungkin latihan finishing yang klinis dari beberapa peluang. Kita nggak terlalu banyak peluang mungkin kali ya, tetapi penyelesaian kita benar-benar efektif. Di sisi lain si Pak Bupati juga ingin membuktikan bahwa dia juga belum habis, mengingat ini adalah pelatih baru, jadi dia ingin menunjukkan potensinya. Kurang tahu nanti jika musim-musim berikutnya akan kembali, polanya akan kembali. Dari musim pertama pelatih baru bagus, musim kedua menurun, musim ketiga pelatih dipecat, begitu seterusnya. Atau mungkin Amorim adalah sosok yang tepat juga, kita juga belum tahu. Dan kembali di menit 64 kita berhasil menceploskan bola sekali lagi melalui aksi pressing lagi-lagi dari Amad Diallo. Berhasil merebut bola, melakukan sprint, lalu mengumpan kepada Joshua Zirkzee yang kembali diselesaikan secara klinis. Jadi masing-masing dari Zirkzee ini mencetak brace dan juga Pak Bupati juga mencetak brace. Sepertinya persaingan lini depan akan semakin memanas karena Højlund kemarin juga demikian mencetak brace juga. Akan lebih produktif. Kalau dilihat secara statistik mungkin dari possession ball kita itu sekitar 60%, kemudian dari Everton 40%. Di babak pertama sampai babak kedua, babak pertama kita saling jual beli serangan kan, saling menekan, saling melakukan pressing. Tetapi kembali lagi kita berhasil melakukan pressing lebih akurat, berhasil menyelesaikan peluang-peluang lebih klinis. Kalau dilihat dari statistik sih, kita berhasil melakukan shooting sebanyak 11 dan shot on targetnya sebanyak 5 kali. Dan 4-nya itu berujung gol. Berarti kan XG kita kan juga cukup besar kan. Tetapi dari 5 shot on target berhasil masuk 4 gol kan sangat efektif kan. Setelah dari beberapa penampilan sebelumnya, kita hanya menciptakan peluang tetapi tidak menciptakan gol. Cuman kembali lagi disayangkan ada beberapa momen yang miss, dalam artian kita kehilangan Lisandro Martinez karena akumulasi kartu. Karena laga berikutnya yang menanti kita itu hanya berselang berapa hari ya. Kalau di jadwal itu sebentar nih lihat. Berselang sekitar 4 hari kita harus bertandang ke Arsenal, ke Emirates Stadium, di mana Arsenal ini sedang memiliki tren positif, beberapa kali meraih kemenangan, bahkan mengalahkan Sporting Lisbon di Champions dengan skor yang meyakinkan juga. Skuad dari mantan asuhan dari Amorim. Kita harus kehilangan Lisandro Martinez di bek kiri, left center back. Tetapi kita memiliki cukup pemain untuk bermain di tengah, dan seperti yang kita tahu juga akhirnya Kapten Bruno kita diganti dikarenakan terlihat ankle kaki kiri dari Bruno dikasih es, mungkin ada sedikit kendala. Dan Ane berharap tidak ada sesuatu yang fatal karena kita masih belum memiliki pengganti atau penyumbang umpan-umpan visi yang memiliki visi lebih baik dari Bruno. Mason Mount mungkin belum
belum se visioner Bruno mungkin. Mason Mount hanya unggul di pressing sih. Pressing dan cara dia buka ruang, cara dia berlari mencari tempat. Tapi kita memiliki Harry Maguire dan Luke Shaw. Luke Shaw kemungkinan bisa dipasang di starter untuk menjadi LCB. Mengingat di menit 55 atau setelah kita unggul 3-0, Amorim sendiri juga sadar dan segera mengganti beberapa pemain kunci seperti Matthijs de Ligt, Mazraoui, Maino, dan juga Casemiro juga ditarik dan digantikan Ugarte, Mount, Garnacho, Bruno diganti Garnacho. Yang ini sayangkan Amad Diallo bermain full, yang seharusnya mungkin bisa diganti oleh Anthony karena untuk menghemat tenaga demi berjumpa dengan Arsenal di Emirates Stadium. Semoga siklus kemenangan ini tetap bisa dipertahankan. Tidak hanya menjadi siklus gonta-ganti pelatih, di mana pelatih baru di musim pertama selalu bagus, musim kedua menurun, musim ketiga dipecat. Semoga Amorim mengakhiri tren tersebut. Tetapi untuk sekarang mari kita nikmati kemenangan 4-0 dan juga Onana menjadi calon serius peraih Golden Glove. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.